Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Suhaini. Ya. Untuk pertemuan kita hari ini di mata kuliah kewirausahaan, kita akan membahas materi tentang pembiayaan usaha baru. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama terkait dengan masalah-masalah dalam pencarian modal, kemudian pembiayaan bisnis, penentuan kebutuhan keuangan perusahaan, modal usaha, kemudian mencari sumber-sumber dari permodalan, berhubungan dengan pemodal, dan penilaian perusahaan. Nah, yang pertama, masalah-masalah dalam pencarian modal. Kita tahu bahwa yang namanya modal itu menjadi salah satu faktor penting bagi suatu perusahaan, apalagi bagi perusahaan baru yang baru berdiri. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang penting, tapi memang tidak selalu menjadi faktor utama gitu ya, ketika seseorang ataupun kelompok orang ingin memulai suatu usaha, apakah harus punya modal dulu dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak mesti. Jadi modal ini memang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor penting dalam memulai suatu bisnis, karena ada bisnis yang bisa dimulai tanpa adanya modal dalam artian uang, seperti itu ya. Baik, kita akan bahas apa saja masalah-masalah yang dihadapi ketika dalam pencarian modal. Nah, setiap wirausaha atau pebisnis yang mencoba memperoleh modal mengetahui betapa sukarnya tugas ini. Nah, ini memang bukan sesuatu hal yang mudah ya. Masalah yang berkaitan dengan kesulitan yang biasanya dihadapi wirausaha itu antara lain, kita lihat di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah kinerja atau konsep dari perusahaan yang meragukan, kemudian kegagalan perusahaan untuk menindaklanjuti, kurangnya pengalaman dan ketajaman bisnis, kemudian preferensi dan pemodal, dan yang terakhir adalah kurangnya hubungan dengan sumber-sumber modal. Nah, kita bahas satu persatu ya setiap poinnya. Nah, yang pertama adalah kinerja atau konsep perusahaan yang merugikan. Kita tahu bahwa setiap bisnis itu pasti memiliki risiko ya, baik itu apakah risikonya tinggi ataupun risikonya rendah gitu. Dunia bisnis memang dunia yang penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Jadi ketika seseorang mau masuk pada dunia ini, dia harus siap dengan segala ketidakpastian, kemudian juga dengan segala tantangan yang ada di depan gitu. Karena apalagi ketika kompetitor yang banyak, kemudian juga kompetitor yang memiliki sumber keuangan yang besar, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pebisnis. Nah, mari kita lihat yang pertama adalah dari sisi risiko bisnis. Apa saja? Yang pertama adalah kurangnya produk yang kompetitif. Nah, ini ya, berarti kan tidak memiliki daya saing dari sisi produk itu sendiri. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan terkait value ya, value dari suatu produk. Itu harus memiliki daya saing, harus bisa lebih unggul daripada kompetitor dengan ketika menjual atau membisniskan produk yang hampir mirip, hampir sama, baik dari segi fungsi ataupun kegunaan ataupun dari sisi harga. Nah, kira-kira value produknya apa? Nah, itu ya. Jadi ketika tidak memiliki daya saing gitu ya, atau di sini dikatakan kurangnya produknya tidak begitu kompetitif, nah ini cukup memberikan risiko bagi suatu bisnis. Kemudian apalagi? Yang kedua, kesulitan di dalam monitor investasi.
Nah, misalkan investasinya di negara lain, tentu ini mau tidak mau ya adanya kendala yang dihadapi. Sekalipun sekarang sudah ada kemajuan teknologi, tapi memang pasti ada kendala ketika memang dari sisi lokasi ataupun jarak yang jauh. Misalkan di sini ketika di negara lain dipisahkan oleh batas-batas negara gitu ya, maka akan berdampak sebenarnya terhadap aturan-aturan bisnis itu sendiri, karena setiap e, negara itu kan memiliki regulasi ataupun kebijakan yang mengatur terkait dengan bisnis yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang ketiga adalah kenyataan perusahaan baru. Nah, apa saja di sini? Penerimaan produk tidak diketahui. Nah, kemudian manajemen belum teruji. Kemampuan produksi tidak diketahui dan tingkat pengeluaran tidak diketahui. Nah, ini juga akan menjadi catatan tersendiri ya bagi para investor ketika mereka hendak melakukan investasi gitu. Tentu mereka akan memilih dari segi produk yang kompetitif, kemudian yang sudah disukai banyak orang biasanya gitu ya. Kemudian juga manajemen juga harus yang sudah teruji, kemampuan produksi juga harus sudah diketahui dari sisi tingkat pengeluaran gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ya, beberapa investor akan membiayai perusahaan pemula asalkan terdapat aset yang mudah dilikuidasi ataupun adanya jaminan jika usaha mengalami kegagalan gitu. Karena ya setiap investor yang ketika ingin menanamkan modalnya tentu tidak ingin mengambil risiko yang terlalu tinggi gitu ya. Ini berarti menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan pemula yang memang dari segi kompetitif produk juga kan masih kurang, kemudian juga dari penerimaan produk di masyarakat juga kan tidak begitu dikenal seperti halnya perusahaan yang memang sudah lama berdiri gitu ya. Kemudian juga dari sisi manajemen juga kan belum sampai hitungan tahun ataupun belum lama gitu, sehingga memang dari sisi manajemen juga perlu teruji. Nah, berarti di sini biasanya para investor ketika dia mau melakukan investasi pada perusahaan pemula itu bisa dilakukan asalkan memang mereka mendapatkan jaminan gitu ketika perusahaan tersebut mengalami kegagalan. Nah, kemudian selanjutnya adalah laba dan tingkat pengembalian investasi yang rendah. Nah, ini pun yang menjadi masalah ya. Yang pertama, jika perusahaan mempunyai margin keuntungan yang rendah, maka perusahaan tersebut akan kurang menarik bagi investor. Margin itu adalah selisih ya, selisih antara penjualan dengan pembelian gitu ya. Kemudian perusahaan dengan jangka waktu BEP yang lama, break even point yang lama, jadi kembali modalnya, ROI-nya gitu kan ya. Ini pun akan menjadi pertimbangan tersendiri ya, karena nanti kan investor misalkan ya, para pemberi modal itu akan berpikir seberapa lama uangnya itu bisa kembali, modalnya itu bisa kembali gitu. Kemudian aliran kasnya negatif dan kebutuhan investasi yang besar akan memberikan tingkat pengembalian investasi yang rendah. Nah, tingkat pengembalian yang dicari pemodal biasanya untuk investasi yang risikonya rendah itu di kisaran angka 20-25%. Sedangkan untuk investasi pada perusahaan ataupun produk ataupun jasa gitu ya yang memiliki risiko tinggi itu di kisaran angka 70-100% atau mungkin lebih gitu ya. Nah, biasanya ada di range angka seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kegagalan untuk menindaklanjuti. Pengusaha hendaknya tidak mendekati investor dengan cara mendadak. Nah, ini ya berarti harus dilakukan memang jauh-jauh hari gitu ya. Jangan sampai ketika ini waktunya mepet, sehingga bagi si investor kan harus tahu dulu, kemudian track record dari si pebisnis juga
pencarian dana hendaknya dimulai sejak awal. Ya seperti halnya kita menarik perhatian orang ya, menarik agar orang itu memang minat ke kita, maka kita lakukan misalkan PDKT dulu, kenalan baik dulu. Biasanya kalau orang kan nggak bisa sembarangan gitu ya percaya ataupun trust kepada kita gitu, apalagi misalkan sebelumnya tidak kenal gitu ya, tidak kenal siapa kita gitu, maka dia akan sangat berhati-hati. Berbeda halnya dengan ketika si investor tersebut misalkan teman kita ataupun saudara kita yang memang sudah mengetahui kita sejak awal gitu. Itu mungkin ketika mendekati investor tersebut yang memang sudah kenal lama dengan kita, mungkin nggak masalah gitu ya. Tetapi kan ketika si investor tersebut memang awalnya tidak begitu kenal dengan kita, maka tidak bisa pendekatannya itu dalam waktu yang mendadak gitu. Nah, di sini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan lah ya untuk mencari sumber modal ya. Jadi nggak bisa misalkan besok mau usaha kemudian tiba-tiba kita mendekati ataupun mencari investor dadakan, itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar diplanningkan atau direncanakan seefektif mungkin. Nah, kemudian selanjutnya adalah kurangnya pengalaman atau ketajaman bisnis. Seorang investor hanya ingin berhubungan dengan keberhasilan individu dari tim manajemen. Karena ini ya berkaitan tadi ya dengan modal yang diberikan gitu. Maka ketika manajemennya bagus, dia akan yakin gitu ya, modal yang ia tanamkan di perusahaan tersebut itu bisa aman gitu ya. Kemudian kurangnya kepercayaan investor mungkin timbul dari sikap manajemen yang buruk. Ya, manajemen yang buruk juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi para investor untuk memutuskan apakah akan melakukan investasi di perusahaan tersebut atau tidak, gitu ya. Selanjutnya adalah preferensi dari pemodal. Banyak masalah yang berkaitan dengan pemodal yang menyebabkan kegagalan tercapainya kesepakatan. Apa saja masalah-masalahnya? Yang pertama adalah kesepakatan yang disetujui terlalu kecil. Ya, berarti kan di sini ada istilahnya tuh deal-dealan ya, akad terlebih dahulu ya antara si pemilik bisnis dengan si pemberi modal gitu. Jadi ketika poin yang disepakatinya itu misalkan hanya beberapa gitu ya, kecil, maka di sini ya peluang untuk akan berlanjut itu pun akan kecil gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penggunaan dana investasi yang dipertanyakan oleh investor. Misalkan sejumlah besar dana investasi digunakan untuk pengiklanan produk yang belum teruji. Nah, ini berarti kan dari sisi pemberdayaan, dari sisi pengeluaran gitu ya untuk pembiayaan bisnis tersebut, di sini kan dicontohkan banyak untuk mengiklankan produk yang memang belum teruji gitu ya, si produknya belum teruji. Nah, ini juga berisiko gitu ya. Harapannya kan bagi investor itu dari sisi produk itu sudah teruji ya, ketika misalkan modal tersebut digunakan untuk melakukan promosi atau pengiklanan gitu, itu ya nggak masalah, tetapi memang produknya sudah teruji gitu. Nah, ini yang akan berisiko ketika mengiklankan produk tapi si produknya tersebut belum teruji gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kelompok pemodal tidak menyukai bidang investasi. Nah, ini perusahaan yang beroperasi pada industri yang berfluktuasi, perusahaan yang bergantung pada tawaran yang kompetitif. Nah, perhatikan yang berfluktuasi itu artinya dari sisi keuntungan yang diperoleh tidak selalu ini ya, kadang turun, kadang naik gitu ya. Jadi fluktuasinya cukup tinggi gitu. Sekalipun memang yang namanya bisnis pasti akan selalu seperti itu, tapi paling tidak bisa diminimalisir, bisa diantisipasi, bisa disiasati gitu ya, agar fluktuasi tersebut ranknya tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi paling tidak konstan, paling tidak ya kalaupun misalkan ada penurunan
ataupun peningkatan itu perbedaannya tidak begitu jauh gitu ya. Kemudian juga perusahaan tergantung pada tawaran kompetitif. Nah ini ya, berarti kan si si produk tersebut tidak selalu memiliki peluang yang besar gitu, tapi sangat tergantung dengan tawaran yang kompetitif. Kemudian selanjutnya terlalu banyak masalah yang perlu dipecahkan. Ini ya, jadi kita tahu bahwa ketika suatu perusahaan yang terlalu banyak masalah, ya ini akan berdampak terhadap kinerja perusahaan. Nah, ketika kinerja perusahaan tersebut adalah buruk, maka nanti akan berdampak terhadap perolehan profit dari perusahaan tersebut. Tentu bagi seorang pemodal, harapannya kan memang tujuan yang dicari itu kan adalah profit, keuntungan gitu ya. Maka dia akan mikir-mikir ketika si perusahaan tersebut banyak masalah gitu ya, maka dia akan lebih memilih mencari perusahaan yang lebih sehat, yang masalahnya tidak begitu banyak, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya hubungan dengan sumber pemodal. Banyak pemodal yang menempati kantor yang tidak mempunyai papan nama, nomor telepon dan tertutup terhadap publisitas. Berarti kan ini kelegalannya dipertanyakan gitu ya. Misalkan ini ada perusahaan ini tapi di mana? Jadi tidak jelas gitu kan, tidak jelas keberadaannya, takutnya kan fiktif gitu ya. Apalagi saat ini sangat marak ya, sangat marak sekali yang namanya kasus-kasus penipuan berkedok investasi, berkedok bisnis dan sebagainya gitu. Apalagi ditambah dengan kondisi pandemi saat ini yang memang banyak orang yang di PHK, kemudian juga banyak orang yang mengalami kerugian atas kondisi saat ini, maka orang-orang akan mencari berbagai cara, bahkan mungkin menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan materi ya, untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Kemudian biasanya pengusaha akan mendekati bankir, notaris, akuntan untuk membantu mendapatkan orang yang mau memberikan modal kepada usaha barunya. Jadi mencari tahu ya, mencari informasi kira-kira siapa yang akan memberikan modal untuk usahanya. Karena ya kita tahu bahwa memulai suatu bisnis itu kan tidak selalu modal itu berasal dari individu atau si pemilik bisnis, tetapi juga bisa tadi ya gabungan dari pemodal dari luar gitu ya, ditambah dengan misalkan modal yang ada di dalam diri si pemilik bisnis tersebut gitu. Atau bahkan si pemilik bisnis itu hanya mempunyai konsep saja, konsep bisnis, tetapi harus sudah jelas gitu ya, sementara yang memodali, yang memberikan modalnya dari pihak luar gitu ya. Selanjutnya adalah pembiayaan bisnis. Di sini ada 3 tahap pendanaan pengembangan bisnis. Ada pendanaan tahap awal, kemudian juga ada pendanaan ekspansi atau perkembangan, dan yang ketiga ada pembiayaan akuisisi. Yang pertama silahkan dilihat ada pendanaan tahap awal. Nah, di sini adalah pendanaan modal benih ya, dengan jumlah yang biasanya relatif kecil. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuktikan konsep dan studi kelayakan finansial. Jadi sebelum usaha itu dimulai, itu harus diuji dulu ya, studi kelayakan finansialnya seperti apa gitu kan ya. Kemudian yang kedua pendanaan pemula. Nah, ini pengembangan produk dan pemasaran awal tetapi tanpa penjualan yang komersial. Biasanya pendanaan hanya untuk mengoperasikan perusahaan saja. Nah, selanjutnya pada tahap pendanaan ekspansi atau perkembangan, ada yang pertama tahap kedua, modal kerja bagi pertumbuhan awal tetapi tanpa kemampuan mendatangkan laba yang jelas ataupun arus kas. Kemudian tahap yang ketiga, ekspansi besar perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang cepat. Ini berarti agak naik level ya. Kemudian yang tahap
tahap yang keempat adalah pembiayaan penjembatan untuk mempersiapkan penawaran saham oleh perusahaan kepada masyarakat misalkan, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada pembiayaan akuisisi. Akuisisi tradisional memperoleh kepemilikan pengendalian atas perusahaan lain, kemudian leverage buyout manajemen perusahaan mendekatkan kontrol atas perusahaan dengan membeli dari pemilik yang sekarang, dan yang ketiga itu privatisasi beberapa pemilik atau manajer perusahaan membeli saham beredar atau outstanding stock. Nah, ini atau bisa juga menswastakan perusahaan kembali gitu ya. Nah, pada pembiayaan tahap awal biasanya memang sangat sulit dan sangat mahal untuk didapatkan. Pembiayaan modal benih misalnya, karena investor biasanya mempunyai dana minimum tertentu ya yang akan ditanamkan, maka pendanaan yang kecil jumlahnya tidak menarik bagi mereka gitu ya. Mereka jarang terlibat dalam tipe pendanaan ini kecuali pada kasus usaha yang berteknologi tinggi gitu ya, yang diusulkan oleh pengusaha atau wirausaha yang mempunyai prestasi bagus biasanya. Nah, kemudian untuk pembiayaan ekspansi ataupun perkembangan gitu ya, ini lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan pembiayaan di tahap awal ya, atau tahap apa tadi ya, tahap awal berarti kan ada pendanaan modal benih dan ada pendanaan pemula. Ini pemoda memainkan peranan yang aktif dalam menyediakan dana pada tahap kedua, ketiga, dan keempat. Ketika perusahaan berkembang pada tiap tahap, dana ekspansi menjadi tidak begitu mahal. Ya. Berarti kan karena memang si perusahaan juga sudah mulai terlihat tuh ya dari sisi komersilnya gitu kan. Kalau di tahap awal itu kan baru ini ya, apa namanya ya, baru yang namanya benih kan belum terlihat gitu ya, bagaimana sih hasilnya gitu ya. Atau paling tidak kalau di pertanian itu kan belum terlihat yang namanya benih, baru menanam lah ya gitu. Jadi kan masih belum tergambar gitu. Tetapi kalau misalkan sudah masuk ke tahap pengembangan atau pada tahap ekspansi itu kan udah mulai terlihat ya, ada bunganya keluar misalkan gitu ya. Jadi si calon buah misalkan gitu ya. Itu udah mulai terlihat misalkan di tahap kedua, tahap ketiga, bahkan di tahap keempat itu sudah hampir mapan, sudah besar gitu kan ya. Maka di sini akan lebih mudah. Nah, kemudian selanjutnya adalah penentuan hubungan finansial perusahaan. Nah, di sini si pengusaha gitu ya, ini memang harus mengetahui berapa banyak sih yang dibutuhkan. Maka di sini perlu adanya hitung-hitungan, analisis finansial ya ketika merencanakan suatu bisnis ya. Kemudian namun banyak pengusaha yang tidak mengetahui cara memperkirakan. Nah, ini ya, memperkirakan kebutuhan finansial dari perusahaan. Nah, ini sebenarnya sangat penting ya, perhitungan finansial. Kita lanjut aja. Kemudian yang selanjutnya adalah penentuan kebutuhan kas untuk memulai usaha. Nah, ini ada beberapa pendekatan. Ada pendekatan yang diperlukan, kemudian ada pendekatan tingkat sewa, dan ada pendekatan kas yang tersedia ya. Kemudian kita lihat yang pertama, pendekatan pendapatan yang diperlukan. Nah, ini mengembangkan jumlah modal yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah pendapatan. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan tingkat sewa ya. Nah, pendekatan tingkat sewa ini menentukan jumlah penjualan dan kemudian modal yang dibutuhkan untuk mendukung sewa yang dimaksud. Dan yang ketiga, pendekatan kas yang tersedia dimulai dengan modal yang dimaksud agar tersedia untuk menentukan pendapatan yang mungkin penggunaan efisiensinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penentuan kebutuhan kas bagi perusahaan yang sudah ada.
Untuk bisnis yang sudah ada, laporan laba rugi lengkap, neraca dan proyeksi aliran kas membantu manajemen dan investor. Kembali lagi ya, Ibu jelaskan dulu kan sempat dibahas di dasar-dasar akuntansi gitu ya, pentingnya dari laporan keuangan, pentingnya laporan keuangan dulu di dasar akuntansi sudah dijelaskan ada neraca, kemudian juga perubahan modal, ada laba rugi dan sebagainya gitu. Itu sangat penting untuk mempertimbangkan salah satunya adalah yang membutuhkan pihak luar, para investor ya, calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan misalkan yang kita miliki gitu. Kalau tidak ada laporan keuangan yang lengkap gitu ya, bagaimana si investor tersebut akan tertarik gitu, akan mengetahui gambaran dari kondisi keuangan di perusahaan. Nah, di sini ada 6 langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan baru untuk memproyeksikan kebutuhan kasnya. Yang pertama, membuat proyeksi laba atau rugi. Kemudian yang kedua, membuat neraca arus kas, membuat proyeksi arus kas, membuat proyeksi neraca, membuat ringkasan kebutuhan dan penggunaan kas, dan menentukan bagian dan kas total yang dibutuhkan. Nah, ini harus siap ya terkait dengan laporan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah analisis pulang pokok atau yang lebih dikenal dengan BEP ya, break even point. Nah, di sini Ibu tidak akan menjelaskan secara detail karena dianggap kalian sudah mendapatkan teori ini ya, bagaimana menghitung BEP, baik itu BEP dalam bentuk rupiah maupun BEP dalam hitungan unit ataupun buah ataupun pieces gitu ya. Selanjutnya di poin E, mencari sumber-sumber permodalan. Sumber pembiayaan. Pengusaha mempunyai akses pada 2 kategori keuangan, yaitu pribadi dan masyarakat. Nah, sebagian besar permodalan sering bermula dari sumber daya pribadi. Biasanya sih seperti itu ya. Jadi ketika seseorang mau memulai usaha, biasanya dia akan yakin ketika dia akan memulai suatu bisnis, dia paling tidak punya pegangan seperti itu. Nanti kurangnya bisa melakukan pinjaman ataupun mencari investor gitu ya. Kemudian referensi investor, di sini ada beberapa tahap, ada tahap 0, ada tahap 1, ada tahap 2, 3 sampai dengan tahap 4. Yang pertama lihat tahap 0. Beberapa dana finansial ditanamkan, telah dilakukan sejumlah usaha, prototipe telah dikembangkan. Berarti kan paling tidak di sini sudah ada prototipenya ya dari bisnis. Kemudian yang selanjutnya di tahap 1, selama tahap ini operasi diformalkan dan produk atau jasa yang telah dikembangkan dan dihasilkan. Tahap ini dibiayai dengan modal awal. Tahap 2, perusahaan telah memiliki catatan operasi, telah menggunakan teknik analisis investasi konvensional, mulai merencanakan pertumbuhan jangka panjang. Ini berarti kan sudah naik tahapan ya. Tahap 3, sudah mulai go public untuk mendapatkan dana tambahan, dan tahap 4, perusahaan pada tahap kedewasaan dan menjadi perusahaan yang mapan. Itu biasanya referensi yang ini oleh investor ya. Kemudian selanjutnya poin F, ini berhubungan dengan pemodal. Biasanya ya para investor mempunyai ketidaksukaan yang besar terhadap risiko. Kemudian prosedur analisis dan penyaringan yang dilakukan investor untuk meminimalisasi 2 jenis risiko. Yang pertama adalah risiko tidak dikenalnya wirausaha atau pebisnis ya, yang mungkin menyebabkan hilangnya modal raib entah kemana gitu kan ya. Sekarang pada pinter ya, orang berlaku curang juga sudah pinter, kemudian juga sudah mempertimbangkan sedemikian rupa gitu ya. Maka ini harus benar-benar berhati-hati gitu ya. Kita harus tahu dulu kelegalan dari bisnis tersebut. Jangan misalkan ada investasi yang banyak kasus ya, investasi bodong, kemudian kita tertarik, diiming-imingi dengan keuntungan sekian gitu ya, akhirnya sampai jual tanah, sampai jual aset, kemudian menanamkan modal di perusahaan yang tidak jelas kelegalannya,
balik gitu ya, boro-boro bisa mendapatkan profit gitu. Si pemilik bisnis tersebut kabur entah kemana, mungkin juga fiktif dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah risiko hilangnya waktu yang digunakan untuk proyek yang tidak produktif. Nah, ini ya, maka karena gini, di dalam benak atau pikiran si investor itu ya pasti ya, uang itu harus bisa menghasilkan gitu. Mereka akan senantiasa menghitung dari sisi panjang pendeknya waktu gitu ya. Karena memang seperti itu bisnis itu ya. Waktu adalah uang tuh memang bener ya. Jadi dia akan berpikir gini, ketika dia menginvestasikan sejumlah modalnya di perusahaan, dia akan bertanya, ini kira-kira dalam jangka berapa lama akan kembali modal, jangka berapa lama dia mendapatkan profit dari modal yang ia investasikan gitu ya. Dia nggak mau untuk membiayai suatu proyek bisnis yang memang jangka waktunya cukup panjang, keuntungannya kecil, bahkan tidak produktif gitu. Pasti dia akan mikir berkali-kali gitu ya untuk seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penilaian perusahaan. Nah, di sini ada 8 faktor yang harus dipertimbangkan dalam penilaian perusahaan. Yang pertama adalah sifat dan sejarah dari bisnis. Yang kedua, kondisi perekonomian pada umumnya maupun kondisi dari industri. Yang ketiga, nilai buku atau juga saya disebut dengan nilai bersih dari saham dan kondisi finansial keseluruhan dari perusahaan. Kemudian kemampuan untuk menghasilkan pendapatan di masa depan dari perusahaan. Kemampuan membayar dividen dari perusahaan ya, bagi hasilnya ya. Kemudian penilaian dari hubungan baik dan harta kentara dari Ventura, penilaian penjualan saham, harga pasar dan perusahaan yang terlibat dalam jenis usaha yang sama ataupun identik gitu. Nah, ini juga yang poin terakhir juga akan membanding-bandingkan gitu ya, si investor akan membandingkan harga pasar. Misalkan ketika perusahaan tersebut ada dua perusahaan misalkan ya, ada dua perusahaan yang bergerak pada bisnis yang sama gitu, pasti dia akan membandingkan kira-kira dari dua perusahaan tersebut, misalkan dia harus memilih salah satu gitu ya, dia akan membandingkan mana yang lebih menguntungkan bagi dia gitu ya, maka dia akan pilih perusahaan tersebut gitu. Kemudian selanjutnya adalah adanya pendekatan penilaian umum. Di sini ada mulai dari pendekatan pertama, kemudian ada pendekatan kedua, 3, 4, 5 dan sampai pendekatan terakhir. Yang pertama, pendekatan pertama, penilaian perusahaan milik negara yang bisa dibandingkan dan harga saham perusahaan tersebut. Langkah yang harus dilakukan adalah mengklasifikasikan perusahaan menurut industri, karena perusahaan satu industri biasanya mempunyai pasar, masalah, potensi penjualan dan pendapatan yang sama. Nah, jadi membandingkan ya, membandingkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Pendekatan yang kedua yang biasanya digunakan adalah nilai sekarang dan arus kas di masa depan. Metode ini menyesuaikan nilai arus kas dari bisnis dengan nilai waktu dari uang dan risiko bisnis dan ekonomi. Kalian sudah mendapatkan evaluasi proyek ya, itu biasanya kan kita menghitung nilai uang ya, karena nilai uang sekarang dengan 10 tahun yang akan datang tentu nilainya itu berbeda. Jadi pasti akan menilai itu gitu ya, menyesuaikan dari nilai arus kas ya dari bisnis gitu ya. Jadi dia akan mempertimbangkan umur proyek, umur bisnis gitu ya, berapa, kemudian nanti kalau diinikan sederhananya kemudian diuangkan berapa gitu ya, misalkan 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan ketiga ini hanya digunakan untuk tujuan asuransi atau dalam kondisi luar biasa, yaitu nilai pergantian gitu ya. Pendekatan keempat, pendekatan ini menggunakan nilai buku yang disesuaikan atau nilai aktiva nyata untuk menentukan nilai perusahaan. Kelima, pendekatan pendapatan senantiasa digunakan dalam penilaian perusahaan dan ini biasanya memberikan estimasi hasil dari investasi.
Dan yang terakhir, nilai likuidasi yang memberikan nilai terendah dari bisnis. Kemudian selanjutnya adalah metode pendekatan umum. Ini pendekatan sederhana yang bisa digunakan pengusaha untuk menentukan berapa banyak yang diinginkan pemodal pada perusahaannya untuk sejumlah tertentu investasi. Bisa dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Kepemilikan pemodal usaha ini dalam persentase, yaitu dengan rumus investasi modal usaha dikali dengan hasil investasi modal usaha yang diinginkan dibagi dengan proyeksi laba perusahaan, misal pada tahun kelima, dikali dengan kelipatan harga pendapatan dari perusahaan sama yang bisa dibandingkan. Contohnya, perusahaan membutuhkan dana usaha 500 juta ya. Laba diantisipasi sekitar 650 juta. Pemodal menginginkan kelipatan investasi 5 kali dan kelipatan harga pendapatan dari perusahaan sama adalah 12. Kepemilikan pemodal, maka setelah dihitung ya, kepemilikan pemodal adalah 32% seperti perhitungan berikut ini. 500 juta dikali 5 dibagi dengan 650 juta dikali 12, maka nilainya adalah 32%. Oke, ini sampai sini ya pembahasan terkait dengan pembiayaan bisnis baru ya, atau usaha baru. Nah, di akhir slide di sini ada tugas ya yang harus kalian kerjakan. Di sini ada 5 pertanyaan. Tugas dikumpulkan hari ini juga maksimal pukul 16 ya. Silakan nanti dikirimkan di Google Classroom. Oke, sampai sini dulu pembahasan terkait dengan pembiayaan usaha baru. Terima kasih.